Yang terjadi adalah setengah jam kemudian teman-teman ada tamu yang datang ke rumah dan tamu tersebut membawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Di video kali ini aku mau share tentang amalan istighfar dan sholawat ya, yang nggak dihitung, yang nggak ngitung ya. Lakukan di set 60 detik atau 1 menit ya, atau nggak perlu di set lah sama sekali gitu, yang penting sampai kita ngerasa enak feelnya gitu ya, nggak tanpa dihitung ya. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dan sholawat Muhammad ya, itu nggak usah dihitung. Nah, dampaknya seperti apa? Ini baru-baru aja aku rasain ya, baru-baru aja terjadi di aku. Selengkapnya tonton terus videonya. Nah, entah kenapa ya, kemarin itu Senin itu aku yang kayak mau baca sholat tuh yang malas ngitung gitu, karena emang kondisi badan aku waktu itu kurang enak gitu ya, nggak fit kah bahasanya gitu, jadi malas ngitung gitu ya, istighfar dan juga sholawat. Jadi yang aku lakukan aja udah, tadinya kalau istighfar aku set 60 detik teman-teman, 1 menit. Jadi kalau 1 menit udah aku selesai. Nah, ya sudah aku jalanin kan, baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, itu dengan feel banget astagfirullah ya, sampai kayak ngerasa aduh, kayak kita emang bener-bener kita tanpa daya dan upaya di sisi Allah ya, sampai kayak terenyuh banget gitu, batikin feel kita sampai kayak mau nangis gitu ya. Kemudian sholawat ya, sholawat ala Muhammad, memohon keselamatan. Jadi setelah istighfar tadi aku sambung dengan sholawat, sholawat ala Muhammad, gak tahu berapa kali hitungannya, dan itu gak aku waktuin ya, sampai aku merasa aku stopnya itu adalah pada saat aku merasa bahagia, seneng gitu, entah kenapa ya. Waktu itu kemarin sore itu aku ngerasa seneng banget gitu loh, habis baca itu sampai aku merasa kayak seneng, bersyukur banget, bahagia banget gitu ya, feelnya kayak gitu. Udah aku stop, terus aku sujud syukur. Nah, habis itu ya, karena posisinya waktu aku puasa teman-teman, terus aku gak ada kue-kue, gak ada kurma, karena kan udah gak bulan puasa gitu, gak ada stok itu ya. Terus aku udah berdoa aja dan malas keluar karena emang badan kurang enak waktu itu. Jadi setelah itu aku berdoa ya sambil duduk ya, sebelum kita berdiri beresin peralatan sholat. Ya Allah, enak ya kalau ada kue yang bisa untuk buka puasa nanti. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Nah, aku ngomongnya kayak gitu dengan rasa senang gitu. Habis itu ya udah selesai seolah-olah aku nggak ngomongin itu gitu, ya udah nggak mikirin, nggak ya udahlah, beraktivitas kayak biasanya gitu. Nah, yang terjadi adalah setengah jam kemudian teman-teman ada tamu yang datang ke rumah dan tamu tersebut membawakan kue ya, dan yang kayak aku tuh waktu itu ya Allah, ada ya gitu, langsung ya gitu. Jadi aku pada saat orang itu, tamu itu membawakan kue, baru ingatlah aku udah doa minta kue tadi, bersyukur minta kue tadi setelah sholat asar tadi. Mungkin teman-teman juga ada yang sering kejadian yang kebetulan kayak gitu ya, tapi aku selalu berprinsip di dunia ini apapun yang terjadi nggak ada yang kebetulan, semua ada polanya, dan pola itulah yang harus kita pelajari ya. Jadi intinya di sini adalah ya, sebenarnya aku waktu doa setelah sholawat, setelah istighfar itu, sebenarnya aku telah menerapkan teknik the law of attraction ya, teknik LOA, yaitu adalah aku berdoa ya dengan penuh rasa syukur, afirmasi ya, doanya itu berupa afirmasi kan, gak ada barangnya tuh, tapi aku syukurin, ya Allah enak ya kalau ada kue, makanan ringan gitu ya yang bisa dimakan untuk buka puasa. Dan kan itu nggak ada ya Allah minta ya, nggak ada permintaan di situ, ungkapan syukur, afirmasi doanya gitu. Habis itu udah lepasin, dilepasin ke Allah. Nah, setelah aku ngomong tadi ya, berdoa tadi gitu,
aku tidak ada mengatur Tuhan ya habis itu, artinya sudah aku lupa gitu ya, udah nggak ingat lagi gitu. Dan nggak ngatur Tuhan harus terjadi, nggak ngatur Tuhan kapan itu makanannya ada, nggak ngatur Tuhan caranya, ya aku nggak tahu dan nggak ngatur. Ternyata ya itulah polanya gitu. Urusan waktu itu ketetapan mutlak Allah ya, waktu dan cara dari pengambilan doa kita itu adalah mutlak urusan Allah, mutlak ranahnya Allah. Nah, disinilah keimanan itu perlu kita tumbuh pupuk. Yang penting kalau kita udah berdoa, berarti barangnya sudah disiapin atau sesuatu itu sudah disiapin. Tentang perkara waktu dan caranya itu disitulah letak uji iman kita gitu. Mengimani terus nggak sama doa-doa kita. Bahkan sudah sampai di posisi dikabulin enggak, terserah Allah gitu. Tapi tetap yakin apapun yang aku doakan Allah menjamin ijabahnya gitu. Cuman di sini yaitu tadi kaitannya adalah waktu dan caranya, mutlak urusan Allah ya. Nah, itulah pola yang aku dapat dari salah satu doa yang mustajab ya. Yang dibarengi dengan tentunya riyadhah dan juga teknik loa di sini. Jadi dengan entengnya ya kita ngomong terus sudah nggak ingat lagi gitu ya. Dan ternyata ya setengah jam aja helatnya gitu loh. Jadi di sini yang perlu dipelajari adalah dari doa ya teman-teman ya. Apa yang kita doakan itu sebenarnya sudah OTW duluan gitu ya. Jadi apa yang kita inginkan ya kemudian kita katakan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah, itu sebenarnya sudah di OTW-kan sama Tuhan gitu. Sinyalnya adalah kita diberi keinginan untuk berdoa. Nah, ini ada salah satu ungkapan Ibnu Athaillah ya di buku Al-Hikam ya yang mengatakan bahwa kalau kita digerakkan Allah untuk berdoa, maka sebenarnya sesuatu itu sudah ada gitu. Nah, kayak tadi aku kok berdoa gitu ya, ternyata sudah OTW itu orangnya gitu. Orangnya itu dari satu kota yang jauh ya, di rumah aku tuh sekitar 1,5 jam jarak tempuhnya. Berarti kan kalau setengah jam kemudian datang kan sebelum aku berdoa itu sudah OTW orangnya gitu, bawa kue itu gitu. Nah, di sini aku pelajari dari konsep doa ya. Jadi kenapa kita harus yakin sepenuh hati saat berdoa itu adalah apa yang kita doakan itu sebenarnya sudah di OTW-kan Tuhan gitu. Ya. Sekarang tergantung kita nih, siap menerima nggak gitu. Siap menerima nggak dengan doa-doa kita. Nah, makanya ada istilah kan menyiapkan diri, memantaskan diri dengan doa-doa kita. Sebenarnya untuk ya wadah kita ini wadahnya gitu, siap dengan yang kita doakan. Jadi sebenarnya saat kita menengadahkan tangan atau berdoa, yang ngobrol sama Allah atas keinginan kita, hajat kita, sebenarnya sesuatu itu sudah di-OTW-kan sama Allah, sudah disiapin, barangnya ada ya. Kalau barang ya barangnya ada, kalau orang ya orangnya ada gitu. Nah, itu yang harus diyakini. Supaya apa meyakini itu? Supaya kita mudah melepas, mudah gak inget gitu sama apa yang kita doakan ya, supaya mempercepat pengabulannya. Di The Law of Attraction ya, teknik afirmasi, visualisasi, scripting itu kan kuncinya ya, kita kunci dengan detach, lepas. Itulah kuncinya. Kalau kita udah kunci itu, nah itu sudah pasti terjadi gitu. Karena kita udah ngarepin lagi gitu, nggak ada pengharapan terhadap doanya. Nah, yang terjadi adalah ikhtiar kita ya akidah ya ini ya, tauhid kita yang muncul, yaitu keberserahan total, senang, bahagia itu karena Allahnya, bukan karena hajat-hajat kita gitu. Kita udah nggak ingat lagi dengan hajatnya karena udah dilepasin kan, sudah percaya. Nah, sekarang fokus kita adalah fokus on Allahnya gitu kan. Ya kayak aku ya udah ngomong gitu ya udah selesai. Aku ya fokus dengan kegiatan aku, ya apa yang aku lakuin dengan rasa-rasa bahagia tadi gitu ya. Ya udah gitu, akhirnya malah terjadi. Nah, disinilah peran doa itu kenapa disebut ibadah ya, karena selalu mengembalikan kondisi kita kepada Tuhan ya, kepada Allah ya, mengingat Allah gitu kan. Itu kan ibadah nilainya tinggi ya, mengingat Allah, gak cuma dalam sholat aja. Pada saat sholat, setelah sholat kita tetap ingat kepada Allah dan selalu kembali kepada Allah ya. Itulah kayaknya fungsinya doa ya, kenapa doa ini kayak disebut ibadah gitu. Ternyata ya supaya kita kembali kepada Allah. Itulah ikrar kita kan sebenarnya sebelum hidup. Benarkah aku Tuhanmu? Kata Allah, iya, ya kan.
lalu kita hidup. Nah sekarang benar nggak kita di dunia ini bertuhan sama Allah? Ya cirinya adalah apapun yang terjadi ya berarti kita larinya ke Allah, kan Tuhan kita, ya rajanya kita, sesembahannya kita, ya panutan kita, tempat segalanya untuk kita, tempat yang memberi hidup kita, ya otomatis kita ya kesanalah kembalinya. Apapun di dunia ini kita balik ke Allah, ya ada masalah, ada kesulitan, kebahagiaan pun kita baliknya ke Allah, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi segala sesuatu dari Allah kita kembali ke Allah, sehingga mudah-mudahan dengan kita terbiasa untuk kayak gitu ya setiap di dunia ini, pada saat akhir nanti ya, akhir usia kita ya insya Allah ya kita karena udah sering kita balik ke Allah ya, back to Allah ya, kita akan ya mudah untuk back to Allah di akhir hidup kita nanti ya, karena itu kan tujuannya husnul khotimah ya. Oke baik, itu aja dulu sharing dari video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.